mempelai yang sebentar lagi akan segera menjadi suami dan istri setelah ijab kabul antara wali dengan calon mempelai lagi. Kita patut bersyukur karya Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada momen yang sangat-sangat mulia ini yang diklaim oleh Rasulullah SAW sebagai sayyidul layal, raja daripada segala macam malam, kita patut banyak-banyak bersyukur, berselawat pada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW, agar dengan demikian semua hajat hidup kita bisa terpenuhi, semua permasalahan bisa teratasi, dan yang paling kita inginkan adalah mendapatkan syafaat dari kiamat kelak, di samping sunnah-sunnah beliau yang lain yang kita tegakkan. Kedua calon mempelai yang sangat-sangat berbahagia, mudah-mudahan Allah menakdirkan kalian segera mampu membangun rumah tangga yang namanya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, yang menjadi dambaan daripada semua umat Muhammad SAW. Karena semua yang nikah menginginkan bahagia, baik laki maupun perempuan, baik kebahagiaan itu yang datang dari luar maupun yang datang dari diri kita masing-masing. Oleh sebab itulah patut kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita dan kalian tentunya jodoh dengan sesama manusia, tidak terdiri dari kerak. Karena penjodohan antara manusia dan manusia ini merupakan salah satu sunnah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dari segi ketentuan Allah yang sudah merupakan sunnah Allah, sedangkan syariah Rasulullah adalah merupakan sunnah daripada Rasulullah SAW. Maka kedua sunnah ini patut kita syukuri. Cara bersyukurnya wajib kita usahakan untuk bisa kita tegakkan, bisa kita lestarikan dalam bentuk kenyataan-kenyataan yang akan membawa kita bahagia dunia dan akhirat. Karena begitulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikahilah sunnahku, siapa saja yang tidak suka terhadap sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Dia mau bersenang-senang tapi tidak mau bersusah payah, tidak mau menegakkan sunnah. Inilah yang celaka. Bersenang-senang laki dan perempuan dia mau, tapi tidak mau melalui proses yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah resmi menjadi suami dan istri, maka tentu ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebagai salah satu daripada kewajiban, baik kewajiban istri kepada suami, kewajiban suami kepada istri, dan kewajiban sama-sama suami dan istri. Kewajiban-kewajiban ini telah tertuang dalam syariat agama kita, tinggal kalian perdalam. Kewajiban kita untuk mendalami, terutama sekali yang namanya fikih zawaj atau fikih usrah, yaitu fikih pernikahan dan fikih rumah tangga. Dalam membina rumah tangga itu sebagai suatu wadah yang akan dapat melahirkan makhluk baru yang namanya anak, cucu dan lain sebagainya. Nah, ini membutuhkan suatu persiapan yang matang secara jasmani maupun secara rohani. Karena kehadiran seorang anak tidak saja membawa kebahagiaan, tapi kadang-kadang dia menjadi pelengkap daripada musuh. Pelengkap daripada musuh yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum." Kemudian anak dan istri itu bisa menjadi musuh, bisa juga menjadi fitnah. Kalau harta dan anak-anak bisa jadi fitnah, tapi anak dan istri bisa menjadi fitnah, bisa menjadi musuh. Maka bagaimana cara kita untuk mengusahakan supaya anak tidak menjadi fitnah, tidak menjadi musuh? Tentunya di sini adalah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang sudah ditentukan oleh agama kita,
adalah sebagai salah satu wadah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri kita betul-betul menjadi teman untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ketika lahir anak-anak itu supaya betul-betul menjadi zuriyah kita yang soleh dan solihah, dan tidak saja berguna bagi dua orang tuanya pada waktu hidup di dunia, tetapi adalah di hari kiamat kelak. Ini yang sangat-sangat kita inginkan, sehingga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu adanya saling menyukai antara suami dan istri, saling kasihani, saling hargai, saling menghormati, saling mengayomi. Kemudian setelah itu lahirlah anak-anak yang juga nanti akan sangat hormat kepada orang tuanya, sangat hormat kepada orang tuanya, dan kita sebagai orang tuanya menjadikan anak-anak itu sebagai qurrata ayun, menjadi penyedap mata. Tidak saja istri jadi penyedap mata, juga anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Itu sudah tertuang di dalam syariat agama kita, tinggal pelajari dia, sehingga betul-betul rumah tangga kita sebagai tempat kita beribadah yang panjang, sebagai tempat silaturahim yang panjang, sebagai tempat pendidikan yang panjang, sehingga nanti berketurunan yang banyak sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Muhammad menjadi banyak dari kita semua dan terutama sekali dari kalian. Al-Karamun, para tuan guru, para ustaz, tentunya semua ini adalah tidak terlepas daripada halangan menderitanya, karena kebahagiaan tidak akan terus menjadi kebahagiaan yang update, yang terbarui, kalau tidak pernah diantarai oleh sebuah yang namanya penderitaan, yang namanya halangan dan rintangan. Maka kadang-kadang halangan dan rintangan itu bagi seorang bisa dia lebih banyak daripada kebahagiaannya. Bagi seorang yang lain bisa saja dia hanya datang kejap mata, tapi cukup membawa efek yang begitu besar bagi kehidupan rumah tangga yang menyebabkan hancurnya rumah tangga. Oleh sebab itu, pendekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala mesti. Nah, kemudian jangan sampai kalian mengatasi permasalahan-permasalahan rumah tangga ini dengan cepat-cepat saling menghina, saling menjelek-jelekkan, saling mengungkap kelemahan masing-masing. Jangan sampai terjadi semacam itu. Semua manusia tidak ada yang sempurna, baik lagi maupun perempuan, banyak kekurangan-kekurangannya. Justru ketika kita mau rumah tangga, semua kekurangan ini kita tutupi. Walaupun kita tahu, kita tutupi. Karena dengan demikian akan terbangun yang namanya kemuliaan setelah tertutup dan dikuburnya yang namanya kehinaan dan kejelekan. Ya. Kalau tidak kalian tutupi, itulah yang akan berdampak negatif yang mengarah kepada sebuah perceraian. Jangan sampai terjadi hal itu. Ini malam Jumat, bulan Rabiul Awal ini, di masjid juga saksikan oleh para mukaramun, para guru kita. Maka tentunya itu akan menjadi pertimbangan besar bagi kalian untuk terus tabah, tahan dalam menghadapi rintangan-rintangan pembangunan rumah tangga. Al-Karamun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara, segala sesuatu yang terhormat. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, segala perhatian yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perkara yang telah kami besarnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum lisa'il muslimin wal mu'minina innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, walladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Uzawwijuka ala ma amara bihi musaqqil ma'ruf bil asri ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.